Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga. Gue ingin ngobrol ringan membicarakan terkait dengan pemain muda potensial dari Manchester United, yang salah satu pemain yang juga menonjol ketika Manchester United berhasil sukses menahan imbang Liverpool di Anfield 0-0, mematahkan rekor selalu menang Liverpool di Premier League ketika bermain di Anfield musim ini, sekaligus juga mematahkan banyak prediksi perkiraan kalau Manchester United akan kalah. Bahkan dipercaya juga beberapa Manchester United akan kalah telak ya. Tapi Manchester United berhasil mengambil 1 poin dari kandang Liverpool. Nah, ada pemain atau beberapa pemain, kalau menurut gue sih memang semua yang turun di pertandingan tersebut memiliki kontribusi, tapi ada beberapa pemain yang mungkin lebih menonjol ya kontribusinya daripada yang lainnya. Kedatipun secara kolektif Manchester United bermain bagus. Pemain muda ini Kobbie Mainoo, pemain berusia 18 tahun yang bermain di lini tengah dengan Sofyan Amrabat, menurut gua juga menjadi kunci di permainan gemilang dari Manchester United. Gemilang dalam arti akhirnya mampu menahan imbang tuan rumah Liverpool. Kobbie Mainoo musim ini telah melakoni 3 laga dengan Manchester United di Premier League ya. Pemain yang ketika pre-season sempat beberapa kali diturunkan dan memukau banyak pihak, namun harus menunda di awal musim karena ada cedera yang diderita di pre-season. Nah, Kobbie Mainoo sendiri gaya permainannya luar biasa menurut gue. Dia sangat tenang. Dia mampu menghubungkan lini per lini Manchester United, terutama dari lini belakang, lini tengah, dan juga lini depan. Dan bagaimana dia juga memiliki visi bermain sebagai pemain tengah, menurut gue ini juga hal yang luar biasa dari Kobbie Mainoo. Ini merupakan heat maps rata-rata Kobbie Mainoo sampai dengan saat ini. Dari 3 pertandingan yang telah dilalui, rata-rata pertandingannya adalah 78. Bisa dilihat ya, cukup menyebar. Tapi menurut gua ada di sisi kanan itu ada yang lebih terang, tapi bagaimana juga dia banyak berada situasinya itu di daerah gelandang bertahan. Ini menurut gua juga merupakan posisi di mana Kobbie Mainoo ini banyak bermain. Ketika menghadapi Liverpool, ini dia posisi dari Kobbie Mainoo, di mana dia ada di daerah gelandang bertahan bersama dengan Sofyan Amrabat. Lalu ya di belakangnya ada Rafael Varane dan juga ada Jonny Evans. Tapi bagaimana posisinya dia nih agak gelandang bertahan agak sedikit di sebelah kanan. Walaupun menurut gue sini hitungannya masih berada di tengah ya, sentral. Nah, salah satu penampilan luar biasa Kobbie Mainoo adalah ketika Manchester United bertandang ke Goodison Park, menang 0-3 menghadapi Everton, di mana Kobbie Mainoo juga bermain di posisi gelandang bertahan bagian tengah tuh ya, di nomor 37. Gua lingkarin di sana itu Kobbie Mainoo berada di situ. Dan ketika Manchester United bermain menghadapi Galatasaray di Istanbul, tampil sebagai pemain pengganti pun posisinya juga ada di daerah gelandang bertahan. Ini merupakan atribut atau statistik dari Kobbie Mainoo ya. Di situ gua tandai bagaimana Kobbie Mainoo akurasi umpannya di daerah sendiri dan juga di daerah lawan menurut gua cukup oke. Di daerah sendiri 90%, di daerah lawan 84%. Ini menunjukkan kalau daya akurasi passing dari pemain berusia 18 tahun ini menjanjikan. Nah, di sisi lain, gue tadi sempat berpikir apakah Kobbie Mainoo ini memiliki defensif yang gak bagus ya. Tapi ternyata itu terpatahkan ketika menghadapi Liverpool. Bagaimana dia berani berduel, dia berani melakukan tackling, walaupun sempat mendapatkan kartu kuning ya. Tapi menurut gue dia punya naluri bertahan juga yang sangat bagus.
Kendati pun ada beberapa hal juga harus dipertajam lagi, harus diperbaiki lagi, dan menurut gue sangat wajar mengingat Kobbie Mainoo masih berusia 18 tahun. Tapi bagaimana balls recovered per gamenya menurut gue bagus di angka 3, dan clearance per gamenya oke lah untuk pemain gelandang bertahan ada di angka 2. Sebagai perbandingan, clearance kalau tidak salah Rafael Varane di Anfield kemarin itu ada di angka 15, dan itu sangat mencolok, dan angka setelahnya gua lupa tapi cukup beda jauh. Jadi menurut gua angka 2 ini cukup oke untuk pemain gelandang bertahan berusia 18 tahun. Selain itu, ini dia 3 elemen yang menurut gua juga oke dari Kobbie Mainoo adalah dribble, 67% dribblingnya dia sukses. Total duels juga 50%, artinya bayangkan pemain 18 tahun bisa menang 50%, menurut gue cukup oke ya. Ground duels won-nya bahkan lebih tinggi lagi nih di angka 62%. Di bulan November tahun lalu ya, ini ada artikel, gue googling, gue cari, ternyata ada artikel yang menarik dari Andy Mitten yang sudah mengabarkan ya kalau memang ada pemain yang memiliki semacam kayak talenta ya, memiliki talenta ya, secara teknik, pemain muda, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Disebutkan di sini bahwasannya Kobbie Mainoo ini berada di bangku cadangan ketika Manchester United menghadapi Newcastle United. Pada saat itu masih berusia 17 tahun. Dan ini gue lompat-lompat ya. Ini ada salah satu artikel, ada salah satu di artikel tersebut dari pernyataan Neil Ryan. Ini sekarang ini adalah manajer Inggris under 18. Kobbie Mainoo ini berada di sistem di Manchester United untuk jangka waktu yang lama. Tapi pertama kali dia hadir di radar saya ketika dia berada di under 16. Ketika saya masih berada di tim pelatih tim muda. Dia latihan dengan kita sedikit di babak kedua di bagian kedua ya di musim tersebut, ketika kita memiliki beberapa anak-anak dari sekolah ini latihan dengan kita, dan dia melakukan dengan sangat bagus walaupun dia tidak terlalu menonjol pada saat itu, karena dia berada dengan pemain-pemain lain yang lebih tua. Tapi secara teknis Anda bisa melihat di sana kalau dia ini merupakan pesepak bola yang bagus. Dia menendang bola secara bagus dan juga secara kencang dan juga secara bersih. Dia juga memiliki situasi fisik yang bagus. Lalu di sini juga disinggung bagaimana di beberapa pekan kita melihat dia bisa bermain di posisi 6, posisi 8 dan juga posisi nomor 10. Nah, ini menarik. Jadi ternyata Kobbie Mainoo itu bisa bermain di nomor 6, nomor 8 dan juga nomor 10. Dan itu menunjukkan kalau dia ini memiliki pemikiran sepak bola yang sangat bagus dan juga kemampuan fisik ya untuk bermain di atas lapangan dan juga bermain di peran yang berbeda dan juga sistem yang berbeda. Dia ini juga berkembang secara baik. Kekuatannya, ini menarik ya, kekuatannya ini ada di mengontrol bola, lalu juga perhatian yang bagus, body contact ya, dan artinya duel-duel dia juga sangat bagus. Dan dia juga sangat bagus di dua kotak, artinya kotak penalti maupun juga kotak penalti lawan maupun kotak penalti sendiri. Dan dia juga sangat kombatif nih, dia bagus dengan duel ya. Dan dia ini juga memiliki banyak kombinasi skill-skill yang lainnya. Dia telah latihan dengan tim utama dan juga berlatih dengan bagus. Di artikel lain, di salah satu paragraf ya, Neil Ryan juga mengatakan kalau, nah ini dari karakter dari Kobbie Mainoo, dia ini pendiam. Wow. Jadi dia ini ternyata bukan tipe pemain muda yang yang hingar-bingar begitu ya. Dia seorang pemain yang bagus, memiliki respek yang bagus, dan merupakan
produk yang sangat fantastis dari akademi. Dan dia juga tahu bagaimana bersikap di dalam dan juga di luar lapangan. Wow, dia memiliki rasa percaya diri. Dia juga memiliki progres yang bagus di klub dan juga di tim nasional. Ada pendapat lain ya, dia disebutkan ya oleh Binion ini, kalau dia ini merupakan anak yang pendiam. Dia ini berpikir tentang pertandingan, dia bekerja keras, dia juga populer di rekan-rekannya. Wow, berarti secara secara karakter dia bagus. Dia bukan tipe pemuda yang mudah-mudahan juga tetap seperti ini ya, karena sering sekali pemain muda itu terutama di Manchester United gangguannya itu dari luar gitu ya. Artinya setelah dia berkembang bagus, terkenal, nah mulai nih godaan-godaan. Lalu dilanjutkan oleh Neil Ryan mengatakan kalau dia ini merupakan pemuda yang kuat ya di umurnya, tapi tentu saja dia masih harus berkembang lagi di sisi fisik. Dia juga sangat bagus ketika dia nih bermain lebih tinggi di atas lapangan, dan dia bisa saja mencetak gol. Tapi dia lebih banyak bermain di peran yang lebih dalam lagi. Kurang lebih demikian. Wah, ini mengingatkan gua kepada pemain lain. Nanti gua akan singgung di video ini selanjutnya, yang pernah gua singgung juga sih sebelumnya. Itu tadi ya dari The Athletic. Jadi dari situ gua melihat memang bagaimana pemain ini sangat spesial. Dia bisa bermain di banyak posisi. Dia memiliki kemampuan duel yang bagus. Dia memiliki kemampuan bertahan yang bagus, dia memiliki kemampuan menyerang juga yang bagus. Karakternya juga nggak aneh-aneh gitu ya. Ini paket komplit. Tapi jangan lupa dia masih 18 tahun. Artinya apa? Artinya masih banyak hal yang memang harus dilalui dulu, tahap-tahap yang dia harus lewati sebagai pesepak bola. Dan tujuannya tentu saja gue harapkan ketika dia mencapai usia mungkin 22, 23 atau bahkan 25, dia bisa lebih baik lagi dari sekarang. Dan ini butuh butuh perhatian, butuh juga semacam kayak dosis yang tepat, terutama dari permainan ya. Dan juga di media tentu saja. Gue harapkan dia tidak terlalu hype, lalu di atas lapangan juga menit bermainnya tidak terlalu tinggi banget. Ya, gue paham sekarang Manchester United seperti ketika menghadapi Liverpool ya, menurunkan Kobbie Mainoo dengan menit bermain yang tinggi. Tapi ke depan gue harapkan ketika pemain-pemain senior sudah kembali bisa lebih diimbangi gitu loh. Karena yang gue khawatirkan faktor fisik, kalau dia mendapatkan cedera yang parah segala macam, ini bisa sangat berpengaruh di masa depan Kobbie Mainoo itu sendiri, yang sekali lagi ini seperti kayak permata betul di Manchester United. Peran dari Kobbie Mainoo sendiri ya, ini kalau gue ambil dari The Athletic, ketika Manchester United menang 0-3 menghadapi Everton, bisa lihat dia bermain di gelandang bertahan bagian tengah. Dia betul-betul menghubungkan lini belakang Manchester United dengan lini-lini lainnya. Dia sering melakukan kombinasi umpan dengan Andre Onana, dengan Victor Lindelof dan juga Harry Maguire, lalu menyambungkannya dengan Diogo Dalot, dengan Luke Shaw, dengan Scott McTominay. Artinya gue berpikir Kobbie Mainoo ini bisa menjadi solusi ketika lini tengah Manchester United yang sebenarnya sudah dari musim lalu ya, mencari sosok pemain tengah yang bisa menghubungkan lini per lini. Musim lalu kan yang diplot untuk melakukannya adalah seorang Christian Eriksen. Dan musim ini belum jelas apakah belakangan sih memang balik lagi ke Christian Eriksen karena formasi 4-1-2-3 tidak berjalan dengan lancar atau belum bisa berjalan dengan lancar. Ada Mason Mount di sana, ada Casemiro. Tapi menurut gua dan juga Sofyan Amrabat sekalipun ya, gua menilai belum sebaik Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo nih yang bisa mendekati level tersebut. Dan ini menurut gue cukup menarik. Tapi selain bisa menghubungkan lini belakang dan juga lini tengah, dia juga punya kemampuan yang bagus dalam mensuplai bola ke lini depan.
di momentum yang sempit, dan menurut gue ini istimewa. Contohnya ini, ya ini ketika menghadapi Liverpool, di mana Manchester United mendapat tekanan bertubi-tubi, pressing dari Liverpool pun sangat ketat dan juga sangat tinggi. Tapi ada satu kesempatan di babak kedua ya, ketika kalau tidak salah, gue lupa dapat bola dari Scott McTominay kalau nggak salah, dari lini belakang Manchester United. Yang jelas Kobbie Mainoo dengan cermat dan cepat dia bisa melepaskan umpan ke Garnacho, dimana setelah itu Garnacho one on one tapi kalah cepat ya dengan Trent Alexander-Arnold. Tapi menurut gue di kesempatan sekian detik dia bisa membuat keputusan yang bagus dan terukur dan tepat gitu loh, dalam menyediakan suplai bola ke lini depan. Padahal pada saat itu dia punya dua pilihan, melepas ke setidaknya ya ke Rasmus Højlund ataupun ke Alejandro Garnacho, karena tentu saja gua asumsikan dari visinya dia, artinya pandangan dia ada dua, itu kan ke Rasmus Højlund dan sedikit ke Garnacho. Tapi dengan kemampuan membaca permainan dan juga insting yang bagus, dia lepaskan bola ke Garnacho dan pas. Luar biasa menurut gue, dan ini dilakukan di Anfield loh. Nah, dari situ gue jadi berpikir, jangan-jangan Kobbie Mainoo merupakan solusi yang dinanti untuk Manchester United di lini tengah. Manchester United di musim pertama dari Erik ten Hag mencari solusi di lini tengah ya, berusaha untuk mendatangkan ini dia nih, Frenkie de Jong, ya kan? Frenkie de Jong salah satu partai terbaik bersama dengan Ajax, yaitu adalah ketika berhasil melangkah ke semifinal dan bahkan di leg pertama menang di London menghadapi Tottenham Hotspur. Dan pada saat itu Frenkie de Jong bermain di posisi ini. Hampir sama bukan dengan posisi-posisi dari Kobbie Mainoo tadi yang gue sampaikan di depan. Dari situlah gue mengingatkan betul ya, teringat betul dengan mungkin kita bisa mendapatkan Frenkie de Jong 2.0 di diri Kobbie Mainoo. Gua sebutkan mungkin karena Kobbie Mainoo saat ini belum jadi. Dia punya potensi menurut gua ya untuk bisa mendekati sama atau bahkan lebih tinggi daripada Frenkie de Jong. Namun belum saat ini. Menurut gua saat ini adalah saat yang berkembang, saat untuk berkembang ya, saat untuk belajar bagi Kobbie Mainoo untuk musim-musim mendatang. Dan ini harus dilakukan secara hati-hati. Manchester United sekali lagi memiliki kesempatan tersebut, tapi harus dikelola dengan hati-hati. Dan kalau bisa dikelola secara hati-hati dan tepat, gue yakin Manchester United sudah menemukan sebenarnya ya solusi dari lini tengahnya yang dicari dari musim lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa gak masalah, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.